Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afi Mahamesa, NIM 102-19184. Di video kali ini saya akan mencoba melakukan demo simulasi mengenai penggunaan deep switch dalam mengontrol LED array dan 7 segmen. Untuk bagian pertama, kontrol LED array menggunakan deep switch ketika input panel itu mendapatkan nilai 1 atau 0,0000001, maka satu buah LED itu akan selalu bergeser ke kiri. Kemudian jika input panel mendapatkan nilai 3 atau dalam hexadesimal itu 0x03 dalam binary 0011, maka satu buah LED akan bergeser ke kanan. Nah, kemudian jika panelnya itu 0x07 atau 00000111, satu buah LED itu akan bergeser ke kiri, kemudian ke kanan, bolak-balik. Nah, kemudian untuk yang keempat ini adalah ketika inputnya itu adalah 00001111, maka N buah LED itu akan bergeser ke kiri lalu ke kanan. Tadi pada mulanya ada satu buah LED bergeser ke kiri lalu ke kanan, kemudian setelah mencapai kanan kembali, dia akan bergeser dua buah LED ke kiri lalu ke kanan, kemudian 3 buah LED, dan seterusnya hingga jumlah total dari LED. Di sini ada 8 buah LED. Nah, kemudian saya tambahkan, ketika 8 buah LED ini sudah menyala, maka akan berkedip 2 kali, kemudian kembali lagi ke 1. Kemudian untuk bagian kedua yaitu kontrol 7 segmen. Di sini kita ada 4 buah digit 7 segmen yang dikontrol menggunakan deep switch. Ketika inputnya itu diterima dari panel akan menerima input berupa 8 bit, maka kita bisa membaca dalam desimal itu dalam rentang 0 sampai 255. Kemudian output itu adalah kita menampilkan angka dalam 4 digit di setiap 7 segmennya. Oke, kita coba langsung ke Keil Microvision. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu controlling LED array menggunakan deep switch. Di sini saya include, kita import library rec52.h dan math.h. Library math.h ini digunakan untuk mengimport fungsi power atau pangkat. Nah, kemudian dibuat unsigned char out untuk menampung nilai 8 bit LED mana yang harus dinyalakan. Kemudian ada unsigned char arah yang dinilai set secara default itu sama dengan 1, yang menandakan dia itu akan bergeser ke kiri. Dan sebuah char, variabel char I yang bernilai 0 untuk menampung nilai dari iterasi. Kemudian kita lanjut dulu ke fungsi main terlebih dahulu. Nah, di fungsi main, ketika input itu mendapatkan nilai 1, maka akan dijalankan fungsi ini. Jika inputnya itu sama dengan 3, maka jalankan fungsi searah. Nah, waktu yang searah ini dia akan menjalankan LED ke kanan terus. Setelah itu, jika dia mendapatkan input panel itu sama dengan 7, maka dia akan bolak-balik ke kiri dan ke kanan. Jika input panel itu sama dengan 0x0f atau 15, maka N buah LED itu akan bergantian berjalan ke kiri dan ke kanan. Nah, kemudian tampilkan output melalui port 2 dengan perintah P2 sama dengan out disor dengan 0xff. Kemudian kita beri jeda beberapa saat.
Oke, kita masuk ke fungsi searah. Nah, searah ini merupakan fungsi prosedur dengan parameter idle, init, final, dan arah. Saat kita panggil di main, idle ini memiliki nilai 0x00. Init itu 0x01 dan final itu 0x80. Jadi ketika init itu kan berarti di ujung kiri. Berarti 0000001. Ketika dia di ujung kiri atau init berarti 0000001. Kemudian jika dia berada di final itu berada di ujung kanan. Seperti ini. Nah, kemudian kita masuk nih. Di sini fungsi if pertama itu untuk mengontrol saat running di kondisi idle, yaitu saat kita jalankan run di Proteus untuk pertama kali. Karena idle ini diset sebagai 0, maka kita perlu set out itu sebagai init terlebih dahulu. Kemudian i kita tambahkan 1. Setelah itu out ini akan ditampilkan. Artinya 0x01 ini akan ditampilkan terlebih dahulu. Saat kita set initnya itu sama dengan ini ya, 0x01. Nah, kemudian setelah i itu sama dengan 1, maka dia akan masuk ke kondisi ini pada perulangan selanjutnya. Nah, out itu akan digeser 1 bit ke kiri terus-menerus hingga dia itu berada di kondisi yang sama dengan final. Saat out itu sama dengan final, maka tambahkan i sebanyak 1. Nah, kemudian kondisi ini akan berakhir dan out pun akan ditampilkan ke port 2. Karena i ini sudah sama dengan 2, maka dia akan masuk ke kondisi ini lagi, di kondisi i sama dengan 2 ini. Dan masuk ke kondisi ini. Ketika input itu sama dengan 1 atau input itu sama dengan 3, maka jadikan out itu sebagai init. Nah, berarti artinya ketika out sama dengan final, berarti 1000000. Tadi tambahkan i sama dengan 1. Kemudian masuk ke perulangan selanjutnya dan masuk ke kondisi i sama dengan 2. Nah, saat kita jalankan input pertama, maka dia akan dikembalikan lagi ke 0000001. Ini untuk saat kondisi P0 sama dengan 0x01. Nah, nanti untuk yang bagian input kedua dibahas nanti. Maka jadikan out itu sama dengan init. Nah, jadi dia akan kembali ke posisi awal. Kemudian berlanjut ke kondisi else if ini. Digeser terus ke kiri, kembali lagi ke fungsi ini, dan maka kita dapat lihat bahwa satu buah LED itu akan selalu bergeser ke kiri. Oke, kita coba cek dulu di Proteus. Nah, untuk di Proteus, kita bisa buat rangkaian seperti ini menggunakan AT89C52. Kemudian kita membutuhkan 8 buah LED dan 8 buah resistor bernilai 470 ohm. Selanjutnya kita memerlukan dip switch dan resistor pack. Oke, kita coba. Nah, saat awal di running dia akan 0 semua. Semua LED akan mati. Kemudian saat kita set dip switch itu sama dengan 0x01, nah maka satu buah LED akan menyala. Dia akan bergeser ke kiri terus. Nah,
Sudah oke. Saat dia di stop, maka satu buah LED ini kan berhenti. Kemudian saat kita jalankan, nah dia akan berjalan lagi. Oke, kita kembali ke Kyle pada kasus kedua. Oke, untuk kasus kedua, ini sama, hanya saja saat inputnya itu sama dengan 0x03, geser satu buah LED itu selalu ke kanan. Maka cukup kita balik saja kondisi init dan final tadi. Ketika kita balik init dan final, maka init menjadi 0x80 dan final menjadi 0x01. Dan arahnya itu sebagai 0 atau selalu geser ke kanan. Maka saat awal nyala dia akan diubah nilai out itu sebagai init, yaitu di ujung sebelah kiri sebagai 1000000. Nah, kemudian dia akan masuk ke kondisi else if arah sama dengan 0. Maka geser satu bit ke kanan terus menerus. Kemudian saat dia mencapai final atau mencapai ujung, maka tambahkan i sama dengan 1. Setelah itu selesai dan tampilkan si out. Berarti di ujung paling kanan itu akan ditampilkan. Kemudian dia akan kembali lagi ke kondisi ini, masuk ke kondisi i sama dengan 2. Saat i sama dengan 2 dan P0 itu sama dengan input dari kasus kedua atau 0x03, maka jadikan out itu sama dengan init. Dan jadikan 0 ditugaskan di 1. Nah, berarti untuk kasus yang kedua, kita akan mempunyai out itu pada kondisi final itu adalah 0,000,00,01. Kemudian jadikan out itu sama dengan init. Init di kasus kedua itu sama dengan 0x80. Jadi pada perulangan selanjutnya yang akan ditampilkan adalah 1000000. Nah, dan itu pun akan berulang sehingga satu buah LED itu akan selalu menyala bergeser ke kanan. Untuk kasus kedua. Kemudian kita cek di Proteus. Oke, kita jalankan untuk kasus kedua. Nah, satu buah LED akan selalu bergeser ke kanan ya. Coba kita mulai dari kondisi semua LED mati. Nah, dia akan mulai dari LED pertama, dan bergeser sampai ke ujung, dan mulai dari LED pertama ke kanan lagi. Oke, kita lanjut ke kasus ketiga. Nah, di sini di fungsi main, ketika input itu sama dengan 0x07, maka panggil fungsi kiri kanan. Oke, kita cek fungsi kiri kanan. Nah, fungsi kiri kanan ini sebenarnya memanfaatkan dari fungsi searah yang sebelumnya tadi. Di sini parameter dari fungsi ini adalah idle, init, dan final. Dan kita set jika arahnya itu sama dengan 1, maka panggil fungsi searah. Kemudian jika out itu sudah mencapai ujung, maka ubah arahnya. Ketika arah itu tidak sama dengan 1, maka jalankan fungsi searah dengan parameter idle, final, init, dan arahnya itu 0. Saat dia sudah mencapai ujung kanan, maka ubah arah, sehingga dia akan berbalik arah dan menuju ke kiri. Oke, kita cek di Proteus. Untuk kasus ketiga. Nah, setelah dia mencapai ujung kiri, dia akan berbalik arah ke kanan. Begitu seterusnya.
Oke, berjalan. Kita lanjut ke kasus keempat. Di kasus keempat ini, ketika input itu sama dengan 0x 0f, maka jalankan fungsi kiri kanan 2 dengan parameter 0x00 dan AB. Fungsi kiri kanan 2. Nah, di sini ada variabel yang dinamai A dan B. Itu secara default diset sebagai A sama dengan 1 dan B itu sama dengan 128. Atau jika kita tuliskan dalam 8 bit, itu A sama dengan 0,000,000,001. Sedangkan B itu bernilai 1,000,000,000. 128 itu kan 2 pangkat 7 ya. Nah, jadi berada di ujung kiri. Kemudian kita buat suatu variabel J untuk menampung nilai iterasi khusus pada bagian fungsi kiri kanan 2. Untuk parameter dari fungsi ini adalah idle, init, dan final. Bentuk fungsi ini sebenarnya kurang lebih hampir mirip ya dari fungsi kiri kanan yang tadi. Hanya saja di bagian else ketika arah itu sama dengan 0, kita beri tambahan yang menyebabkan N buah LED itu bisa menyala. Di mana N itu mulai dari 1 buah LED, 2 buah LED, 3 buah LED, hingga totalnya yaitu 8 buah LED menyala seluruhnya. Nah, sini pada bagian else ketika arah itu sama dengan 0 atau dia itu saat menuju ke kanan. Ya. Jika out itu sama dengan init, di mana init itu adalah parameter dari A tadi, maka jika kita perhatikan A ini akan bernilai di ujung kanan, atau dalam desimal itu 1 ya. Nah, kemudian kita ubah arahnya, sehingga dia selanjutnya akan menuju ke kiri kan ya. Dia akan menuju ke kiri, selesai, fungsi searah sudah dijalankan, dia sudah mencapai ujung kiri, dan arahnya diubah sebagai 0 kembali, masuk ke kondisi ini lagi. Nah, secara terus-menerus, secara berulang, ketika out ini mencapai kondisi init, dan J itu kurang dari 8, maka J itu tambah 1. Kemudian A itu ditambah dengan 2 pangkat J. Dan B ditambah dengan 2 pangkat 7 min J. Nah, J ini adalah batasan dari pangkatnya ya. Jadi ketika dia ada berada di kondisi paling kanan, berarti kan dia berada di indeks ke 0 ya. Saat dia berada di indeks paling kiri, maka LED itu akan berada di indeks ke 7. Nah, J ini kita manfaatkan untuk menampung indeks tersebut dan kita gunakan untuk perpangkatan ini. Jadi saat kondisi awal tadi, saat out itu mencapai init sama dengan 1, kemudian tambahkan A. A yang mulainya bernilai 1, dan kita tambahkan 2 pangkat J, 2 pangkat 0. 2 pangkat J, 2 pangkat 1 ya, karena sudah ditambahkan di sini. 2 pangkat 1. Sehingga dia itu akan menjadi 3. Maka kondisi A itu akan menjadi 0,0,0,0,11. Nah, begitu juga dengan B. Yang mulainya B itu adalah ujung kiri, atau dalam binary dituliskan sebagai ini. Kemudian kita tambahkan 2 pangkat 7 min J. Sehingga B saat ini akan bernilai 2 pangkat 7 ditambah 2 pangkat 6.
2 pangkat 6. Sehingga dalam binary 8 bit kita tuliskan sebagai 11000000. Nah, jangan lupa untuk out itu diubah sebagai A. Sehingga saat dia sudah mencapai ujung kanan, yang ditampilkan itu adalah ini. Bukan lagi ini. Oke, berarti sekarang out itu sudah diubah sebagai ini kan ya. Maka dia akan kembali lagi ke kondisi ini, arah sama dengan 1, kemudian hingga mencapai ujung, arahnya dibalik lagi, akan menuju ke kanan. Kemudian dia akan masuk lagi ke sini saat dia sudah mencapai kanan. Nah, saat out itu sudah mencapai init, atau init itu sekarang sama dengan 3. 3 itu ini. 00000011. Nah, maka tambahkan. Sehingga di sini dia akan berubah lagi menjadi 00000111. Kenapa? Karena A di sini kan bernilai ini ya. 00000011. Kemudian ditambahkan dengan 2 pangkat J. 2 pangkat J di sini sudah 2 pangkat berapa? 012. 2 pangkat 2. Nah, jadi 2 pangkat 2 ini berada di sini. Maka A sekarang akan berubah menjadi 00000111. Kemudian dengan B juga sama. Sehingga B ini akan menjadi 111000. Lalu ubah A. Ubah out menjadi A. Nah, jadi out ini ditampilkan ini. 3 buah LED berada di sebelah kanan. Nah, begitu seterusnya. Hingga di J sama dengan 7, maka kondisinya akan seperti ini. Saat J sama dengan 7 itu A akan sama dengan B. Yaitu bernilai 0xFF. Atau 255 jika dalam desimal. Saat A dan B itu sudah bernilai 0xFF, maka dia akan masuk ke kondisi ini. Oke. Nah, akan masuk ke kondisi ini. Karena J ini akan ditambahkan terus, maka saat masuk di kondisi ini, J itu akan sama dengan 9. J itu akan sama dengan 9 hingga 13. Saat J itu kurang dari 12, oh berarti ini 12. Saat J itu kurang dari 12, maka di sini ada suatu perintah yang menjalankan membuat LED itu akan berkedip 2 kali. Nah, berarti saat J itu sama dengan 9, saat J itu sama dengan 9, maka dia itu ganjil kan ya, ganjil. Maka jadikan out itu sama dengan 0xFF. Nyalakan semua. Kemudian jika dia sudah mencapai 10, maka set out itu menjadi idle atau 0x00 atau matikan semua. Di sini saat J sama dengan 10. Kemudian saat J sama dengan 11, dia akan masuk di sini, hidup. Nah, setelah itu, dia akan masuk ke kondisi else. Maka, itu adalah ketika J bernilai 12 ya. Ubah arahnya sebagai 1 atau geser ke kiri
kemudian set J itu menjadi 0, A itu sebagai default awal yaitu 1, kemudian B itu sebagai default awal juga yaitu 0000001. Sedangkan untuk yang ini terus kebalik ya. Nah, ini 00001. Nah, dan set idle itu sebagai 0000000. Nah, dengan fungsi tersebut, dengan parameter A dan B, itu variabelnya kita buat global, maka nilai dari A dan B ini akan selalu berganti pada perulangan selanjutnya. Sehingga N buah LED kita bisa tampilkan. Oke, kita cek di Proteus saat kondisi ke-4. Nah, satu buah LED akan menyala bergeser ke kiri, lalu ke kanan, saat mencapai ujung dia akan bertambah satu buah LED, ada 2 buah LED, mencapai ujung ada 3, dan balik ada 4 LED, ada 5 LED, 6 LED, 7 LED, hidup semua, kedip 2 kali, kembali lagi ke 1. Nah, begitu. Kemudian, bagaimana jika ini kita pindahkan ya? Coba kita mulai. Nah, untuk kondisi 1, oke, semuanya bergeser ke kiri. Kemudian untuk kondisi 2, 1 buah LED akan bergeser ke kanan. Kondisi 3, 1 buah LED akan bergeser bolak-balik ke kiri dan ke kanan. Saat kondisi 4, dia akan melanjutkan dari kondisi sebelumnya yang tersimpan. Nah, kedip 2 kali dan kembali lagi ke 1. Di kondisi 3, 1 bolak-balik. Kondisi kedua, ke kanan. Kondisi 1, 1 buah LED ke kiri terus. Oke, untuk bagian pertama ini sudah clear ya. Kita lanjut ke bagian 2, yaitu kontrol 7 segmen menggunakan deep switch. Nah, oke. Di sini kita akan mempunyai 4 digit 7 segmen yang kita kontrol menggunakan IC 74LS47. Merupakan driver untuk kontrol 7 segmen. Kemudian kita diperintahkan untuk menampilkan input dari P0, yang mana P0 ini kan berupa desimal ya, berupa 8 bit yang bisa kita baca sebagai desimal. Sehingga input P0 itu dalam rentang 0 sampai 255. Selanjutnya, di sini kita lanjut dulu ke main. Nah, pada mulanya akan dipanggil fungsi get each digit dari parameter P0 atau input. Nah, dari fungsi ini kita akan mendapatkan setiap nilai digit dari masukan P0 ya. Setelah itu, kita akan tampilkan pada 7 segmen dan nilai dari digit, setiap digit tadi akan kita reset. Kemudian kembali lagi berulang. Oke, kita masuk ke fungsi get each digit. Pada fungsi get each digit, sebelum masuk ke fungsi tersebut ini ya, kita mempunyai variabel global yang kita namakan digit dengan panjangnya itu 4, dan secara default nilainya itu adalah 0. Nah, kemudian ada fungsi get each digit dengan parameter num. Kita buat suatu variabel char i untuk menampung nilai iterasi.
Kemudian jika num itu lebih dari 0 atau P0 itu lebih dari 0, maka kita akan lakukan operasi yang mengambil nilai dari setiap digit, yaitu dengan melakukan operasi berikut. Kita tugaskan digit 3-1, berarti pada mulanya saat I itu sama dengan 0, digit 3, digit di indeks ketiga, berarti ini, itu kita tugaskan bernilai num modulus 10. Num modulus 10. Misalkan ya, misalkan kita punya num atau P0, ya num, ya sama saja. Num sama dengan P0, itu sama dengan misalnya 1, 2, 3. Maka digit dengan indeks 3 itu akan bernilai num modulus 10. Akan bernilai 3 ya. Maka digit 3 itu akan sama dengan 3. Nah, ini adalah apa? Ini adalah satuan. Maka ditaruh di satuan, di indeks ketiga terakhir. Kemudian bagaimana kita mendapatkan dua digit di depannya ini, yang puluhan dan ratusan, atau mungkin ribuan juga bisa. Nah, caranya dengan kita menjadikan nilai num itu sebagai num dibagi dengan 10. Maka di sini kita mempunyai num yang mulanya bernilai 1, 2, 3, maka dia akan berubah menjadi bagi 10. 12 ya. Num akan berubah menjadi 12. Setelah itu tambahkan I sebanyak 1. Dan kembali lagi, karena num itu masih lebih dari 0, maka jadikan digit 3-1. Berarti sekarang digit berapa? Digit ketiga. Digit 3-1. Digit ke ini ya. Digit kedua. Digit kedua itu sama dengan num modulus 10. Sedangkan num itu sudah sama dengan 12. Berarti num modulus 10, sisa 2 kan. Nah, kita dapat digit kedua. Kita masukkan di sini sebagai puluhan. Kemudian, kembali lagi. Untuk digit 3-2. Berarti digit ke 3-2. 1. Sama dengan berapa? Num di sini berarti sudah bernilai ini 2 ya. 2. Kemudian ubah nilai num menjadi num dibagi 10. Saat num dibagi 10, ini kan berarti dia sebentar. 12 dibagi dengan 10 sisa 2. Oh, berarti ini num itu 12 ya. Oke, kita masuk ke fungsi getEachDigit, di mana fungsi ini mempunyai parameter num yang nanti itu akan bernilai P0 ya, input. Kemudian di sini ada perulangan while ketika num itu lebih dari 0, maka
Digit 3 min I itu akan bernilai num modulus 10. Nah, berarti saat num, katakanlah misalnya berapa? 1, 2, 3 ya. Misalnya 1, 2, 3. Maka kita peroleh digit ke 3, digit dengan indeks 3, itu akan sama dengan 1, 2, 3 modulus 10. Maka akan sisa 3. Oke, kita simpan di sini. Kemudian, num itu kan 1, 2, 3. Ditugaskan sebagai, diubah nilainya menjadi num dibagi 10. 1, 2, 3 dibagi 10. Maka kita peroleh 12 ya. Kemudian dia balik lagi ke perulangan. Dan digit ke, sekarang digit kedua. Num modulus 10. Numnya itu 12. Dibagi dengan 10. Maka sisa 2. Oke. Kemudian kita lanjut ke sini. Num 12. Dan 12 ini kita bagi dengan 10. Maka kita dapat 1 ya. Num sekarang bernilai 1. Kemudian kembali ke sini. Berarti digit ke 1 kita peroleh num 1 modulus 10. Kita peroleh 1. Nah, jadi kita bisa dapatkan dari input 123, kita bisa dapatkan nilai satuan, puluhan, ratusan, atau misalkan inputnya itu ribuan atau berapapun, kita bisa dapatkan setiap digitnya itu nilainya berapa ya. Dan kita simpan, yaitu di sini. Setelah kita jalankan fungsi get each digit, dari parameternya itu adalah P0, maka kita akan memperoleh nilai dari digit 4. Dia sudah mempunyai nilai. Nilainya itu katakanlah D1, D2, D3, dan D4. Sudah bernilai. Maka kita lanjut ke kondisi ini. Saat N itu kurang dari 4, nah, ini ya, selama N itu dari 0 hingga 3, dia akan masuk di perulangan ini. Kemudian saat N itu masih di ini, N kurang dari 4, maka kita show dia ke 7 segmen, yaitu melalui port 2. Kita buat port 2 sama dengan 240 dikurangi 2 pangkat 4 plus N, ditambah digit indeks ke N. Nah, kenapa seperti ini? Oke, karena di LED, di 7 segmen, kita itu akan menampilkan mulai dari digit ke 0, kemudian 1, kemudian 2, dan 3 ya. Saat N itu bernilai 0, maka 240 dikurangi 2 pangkat 4. Nah, itu apa? Itu adalah ketika kita ingin menampilkan digit ke 0, yaitu saat 1110 ini. Digit ke I. Nah, ini. Kemudian untuk bagaimana kita menampilkan digit ke 1, berarti kita harus membuat
pada high bit itu bernilai 1101. Itu seterusnya 1011 0111. Nah, ini hanya untuk mengatur yang bagian bit atas, yang bit tinggi saja. Berarti kan dia mulai dari 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, dan 2 pangkat 7 terakhir. Jadi 240 itu adalah jumlah dari itu 2 pangkat 4 hingga 2 pangkat 7. Kemudian dikurangi 2 pangkat N, 2 pangkat K lah ya, 2 pangkat K, di mana K itu adalah indeks keberapa. Nah, kemudian kita tambahkan digit N. Nah, digit N itu mengatur low bit, 4 bit yang rendah, mulai dari 0, 1, 2, dan 3. Nah, ini yang kita tampilkan. Sehingga misalnya kita dapat input num sama dengan 1, 2, 3 ya tadi ya. Maka kita peroleh P2 itu akan sama dengan, misalnya kita akan tampilkan di mana? Misalnya kita tampilkan di digit 1 lah ya. Digit 1. P2 itu akan bernilai 240 dikurangi 2 pangkat 4 plus N. Untuk digit 1. Digit 1 kan ini ya. Berarti 1101. Berarti 2 pangkat 7 tambah 2 pangkat 6 tambah 2 pangkat 4. Atau ya 1101 ditambah digit N. Digit N itu adalah nilainya. Misalnya satuan di digit 1. Jangan. Berarti bukan satuan. Puluhan ya. Puluhan di digit 1. Puluhannya berapa? 2. Berarti 0010. Di port 2 itu akan bernilai ini saat ditampilkan. Dan kita beri jeda dan N tambah 1 ini untuk menghandle ini ya pada bagian ini, sehingga semua digit itu akan memiliki tampilan berupa angka ya. Dan else saat N itu bernilai 5 maka jadikan N sama dengan 0. Kemudian kita reset. Reset ini ya membuat semua nilai dari digit itu sama dengan 0. Kita gunakan for. Oke, kita cek di Proteus. Ini kita gunakan AT89C52, kemudian jangan lupa driver 74LS47 untuk mengontrol 4 buah 7 segmen. Di sini 7 segmen common anoda. Dan di sini ada respect, resistor pack, kita set sebagai analog. Kemudian ada deep switch. Dan untuk powering dari 7 segmen kita gunakan transistor PNP dan resistor 10K. Di mana ketika ketika 7 segmen ini menyala, maka pin pada AT89C52 ini kita buat sebagai 0. Seperti tadi pada program tadi. Oke, kita jalankan saja. Nah, mulanya dia akan bernilai 0 semua karena pada deep switch itu 0.
Kemudian misalnya kita mempunyai input 1 ya, 1. Maka dia akan dibaca sebagai desimal dan akan ditampilkan pada segmen. Ini sebagai 1. Kemudian kita tambah deh 3. Oke. Kemudian berapa ini? 7 ya. Oke. Dan 15. Oke. Kurangi 1. 14. Dan tambah 2 pangkat 7. Nah, kemudian kita nyalakan semua. Totalnya kan 255 ya. Nah, tampil 255. Dan kita buat sebagai 0. Oke, 0. Oke, jadi seperti itu ya untuk simulasi dan demo penggunaan Keil dan Proteus dalam pemanfaatan deep switch dalam kontrol LED array dan 7 segmen. Dapat kita simpulkan bahwa dari kelima kasus tadi, 4 kasus untuk bagian kontrol LED array dan 1 kasus untuk bagian kontrol 7 segmen, kita peroleh dari hasil simulasi menggunakan Proteus, semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Afi Mahamesa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.